Gimana duit THR-nya masih ada sisa atau enggak? Pengen upgrade PC? Bisa aja, tapi hati-hati. Jangan beli barang yang terlalu murah karena salah-salah ada dampak negatif yang luar biasa buruk. Ada harga, ada kualitas. Ini adalah kunci yang nggak boleh dilupakan. Bahwa kalau kamu beli barang yang murah, ya kualitasnya udah pasti murah gitu ya. Kalau beli yang mahal, ya kualitasnya akan lebih bagus. Ini hampir sama seperti kamu beli makanan, martabak telur misalkan. Beli yang 10 ribuan, udah nggak ada kali ya. 15 ribu lah ya, dapat telurnya 1 gitu kan. Tapi kalau beli yang 30 ribu, bisa pakai telur 3. Rasanya udah pasti beda, lebih enak yang mahal gitu kan ya. Tapi bukan berarti karena yang murah ini jelek. Tapi karena memang kita memutuskan beli yang bahannya murah, bre. Dan dalam dunia PC udah pasti ini adalah formula utama. Gak usah ngelihat ODM atau OEM, lihat harganya aja. Kalau murah ya jangan berharap kualitasnya akan bagus. Dan kalau hubungannya sama harga, bersyukurlah kamu yang masih bisa mengalokasikan dana buat beli barang yang ya boleh dibilang kelas menengah ke atas gitu kali ya. Dan untuk orang yang duitnya hanya cukup beli barang yang murah, katakanlah ODM atau refurbish gitu ya, itu sekali lagi bukan karena mereka goblok, tapi karena uangnya terbatas. Nah, tinggal permasalahannya sekarang adalah seandainya kita mau beli barang, terutama komponen PC, apakah aman kalau kita beli barang yang murah aja atau mendingan duitnya disimpan untuk beli yang lebih mahal? Dan inilah pembahasan video kali ini. Apa aja dampak negatif beli komponen PC yang murah? Kita mulai dari CPU. Dengan asumsi kita merakit PC di satu generasi CPU yang sama, misalkan ngerakit Ryzen 9000, beli CPU yang murah dampak negatifnya hanya satu, lebih lambat dibandingin yang mahal. Dan udah, itu aja, nggak ada dampak negatif lainnya. Malahan kalau boleh dibilang, lambat atau kencengnya CPU ini belum tentu bisa kita rasakan. Misalkan kita kerjanya ringan aja, browsing, ngetik doang gitu ya. Mau pakai Ryzen 5 atau pakai Ryzen 9 rasanya ya gitu-gitu aja, hampir nggak ada bedanya gitu ya. Kecuali kita pakai untuk pekerjaan berat, buat ngerender, bikin animasi, terus apalagi ngegame gitu ya, baru bisa dirasakan bedanya. Tapi itu pun belum tentu semua orang bisa merasakan. Jadi untuk CPU ini silahkan sesuaikan dengan budget masing-masing. Cukupnya beli yang 3 jutaan, ya udah beli aja. Cukup beli yang 10 juta, ya udah silahkan beli 10 juta. Intinya adalah tidak ada dampak negatifnya. Beda cerita dengan motherboard, bre. Sekali lagi dengan asumsi bahwa kita merakit PC di generasi yang sama, akan ada bedanya motherboard mahal dan murah. Pertama, kalau beli motherboard murah, jumlah USB port yang kita dapat sangat terbatas. Dan ini bisa dirasakan sama semua orang. Soalnya semua orang pakai keyboard, pakai mouse, pakai headset, apalagi speaker dan peripheral lain yang udah pasti pakai USB. Mau duit kamu banyak, mau duit kamu sedikit, yang namanya USB port bisa dirasakan semua orang. Kalau habis ya udah gak bisa dipakai lagi. Harus beli hub, dimana kalau pakai hub, iya berarti performance-nya nggak bisa standar gitu ya, karena kualitas setiap hub juga beda-beda. Kedua, bukan hanya jumlah port USB-nya yang terbatas, tapi kecepatan port USB-nya juga terbatas. Motherboard murah biasanya nggak ngasih USB-C, semisal pun ada, biasanya speednya nggak kenceng, nggak bisa untuk alternatif display, dan nggak ada power delivery, nggak bisa dipakai ngecas, dan sekali lagi transfer rate-nya juga lambat banget. Jadi kalau kamu beli motherboard murah, habis itu beli SSD eksternal yang kenceng, ya bisa jadi nggak bisa jalan 100%. Ketiga, biasanya nggak ada Wi-Fi dan Bluetooth. Dimana untuk saat ini kedua fitur itu adalah fitur standar yang ya boleh dibilang harus ada kali ya. Soalnya internet rumah sekarang pakai Wi-Fi lebih gampang dibandingin pakai kabel LAN. Terus kalau pas internetnya lagi mati, kita tethering pakai HP juga pakai Wi-Fi, itu lebih simpel walaupun pakai kabel juga bisa. Keempat, jumlah slot M.2 untuk SSD terbatas. Mungkin cuma 1 atau 2, jadi nggak cocok buat kamu yang berencana pakai banyak SSD. Kelima, seringkali tidak ada ARGB headernya. Jadi kalau kamu udah terlanjur beli casing yang ada kipas ARGB-nya, berharap bisa diatur warnanya synchronize lewat software gitu ya, ternyata nggak bisa. Karena di motherboardnya nggak ada RGB headernya, bre. Kelemahan keenam, VRM-nya tidak didesain untuk menjalankan CPU kelas menengah ke atas. Ini untuk motherboard yang kelas paling murah ya. CPU-nya bisa dipasang, bisa dijalanin juga, tapi tidak disarankan. Kenapa? Karena CPU kelas atas butuh supply listrik yang gede, di mana hal itu tidak ada di motherboard versi murah. Seandainya dipaksakan bisa, tapi dia rawan overheat dan bisa rusak, bre. Dan dengan segala macam kekurangan motherboard dengan harga murah ini, akhirnya kalau kita mau beli mesti hati-hati
hati-hati, lihat speknya detail dari sejak awal. Seperti saya misalkan, walaupun pakai CPU-nya kelas yang paling murah, Core i3 paling murah gitu ya, motherboardnya saya tetap pilih yang kelas menengah ke atas. Karena tadi saya butuh port USB yang banyak, saya butuh USB yang high speed, apalagi yang USB-C-nya gitu ya. Soalnya saya pakai SSD eksternal yang lumayan kencang. Jadi sayang, udah beli mahal-mahal, dicolokin ke motherboard, ternyata bottleneck nggak bisa jalan 100%. Termasuk Wi-Fi dan Bluetooth juga udah jadi fitur yang wajib ada untuk saya. Gimana dengan kamu? Silahkan di-share aja fitur apa aja dari sebuah motherboard yang menurut kamu penting dan harus ada. Lanjut lagi, berikutnya adalah RAM, memori. Apa dampak negatif kalau kita beli RAM yang murah? Dengan asumsi kita beli generasi yang sama, DDR5 misalkan. Beli yang murah minus pertamanya adalah speednya rendah. Tapi untuk speed ini belum tentu akan berarti PC-nya jadi lemot. Hampir sama seperti CPU, dia baru akan terasa saat digunakan untuk pekerjaan tertentu. Bahkan untuk gaming sekalipun, tidak semua game akan bereaksi sama terhadap kecepatan RAM. Jadi ada yang sensitif, FPS-nya lebih rendah, tapi ada juga yang gak ada efeknya sama sekali. Dampak negatif kedua adalah tampilannya yang biasanya kurang cakep, bre. Semakin mahal RAM, biasanya heatsinknya akan semakin bagus dan ada ARGB-nya. Jadi kalau kamu butuh PC yang tampilannya cakep, beli RAM mahal mungkin akan jadi pertimbangan yang bagus. Tapi kalau tampilan ini bisa diabaikan, ya beli RAM basic sekalipun gak terlalu kelihatan. Berikutnya storage, terutama SSD, karena hard disk ya udah dibilang hampir ketinggalan zaman gitu ya. SSD adalah hal wajib dan SSD ini adalah satu hal yang paling rawan terhadap kualitas. Beli yang murah bisa bikin kamu sakit kepala, bre. Dengan asumsi kita beli dari generasi yang sama-sama Gen 3 atau sama-sama Gen 4, dampak negatif pertama adalah speednya yang nggak terlalu kencang. Jadi kalau beli SSD jangan cuma ngelihat Gen 3, Gen 4, Gen 5-nya, tapi lihat Gen 3 speednya berapa, Gen 4 speednya berapa. Karena walaupun generasinya sama, belum tentu kecepatannya akan sama. PCI Express Gen 4x4 punya bandwidth maksimum sekitar 8 GB per second, tapi SSD NVMe Gen 4 yang bisa mendekati speed tersebut hanya yang kelas menengah ke atas. Untuk kelas murah biasanya speednya cuma 4 atau bahkan ada juga yang 3 GB per second. Jadi walaupun dibilang Gen 4, performance aktualnya mepet dengan Gen 3 yang bagus. Dampak negatif kedua adalah kualitasnya yang memang buruk. Jadi SSD yang harganya super murah, kalau saya bilang sih ini mesti dihindari kali ya. Karena walaupun dibilang garansinya panjang 3 tahun 5 tahun, akhirnya bakal percuma juga karena setiap kali rusak dapat tuker baru, rusak lagi. Kalau dibilang semua SSD gacha, ya iya sih, beli barang yang mahal juga ada kemungkinan rusak. Tapi yang main di sini adalah kemungkinannya bahwa SSD yang semakin murah, chance untuk rusaknya semakin besar. Kemudian GPU masih sama, diasumsikan kita bukan hanya beli yang generasinya sama, tapi juga yang tipenya sama. Jadi misalkan kamu sama-sama beli RTX 5060 atau sama-sama beli RTX 5070 gitu ya, bukan dibandingin dengan tipe yang lain. Di sini kalau kita lihat angkanya sama-sama 5060 gitu ya, harusnya sama dong performance-nya, tapi ternyata enggak, bre. Beli GPU yang lebih murah, dampak negatif pertama adalah clock-nya yang nggak terlalu tinggi. Jadi kalau dibandingin sama versi yang mahal, biasanya akan ada selisih performance walaupun nggak terlalu banyak. Kedua adalah panas. Salah satu komponen termahal dari GPU adalah heatsink dan fan-nya. Semakin mahal biasanya semakin berat, semakin tebal, kipasnya lebih banyak, dan efeknya dia semakin adem. Arahnya dalam kondisi tertentu, yang adem bisa lebih kenceng karena clock-nya bisa lebih tinggi dan nggak kena thermal throttling. Kemudian dampak negatif ketiga adalah tampilannya yang biasanya kurang cakep. Sama-sama RTX 5060, yang mahal biasanya kelihatan cakep banget gitu ya kalau dipasang, nggak malu-maluin. Tapi kalau yang versi murah, ya begitu aja. Kalau dilihat sama orang, ini harganya berapa? 5 juta, oke gitu kan. Tapi kalau beli yang 10 juta, ini apaan nih, harganya berapa? 10 juta, wih gila keren banget. Nah itu adalah dampaknya, beli GPU yang mahal dan yang murah, bre. Nah terakhir adalah power supply. Ini udah sering saya bahas, bahwa power supply ini adalah komponen yang paling rawan. Dan ya kalau boleh saya bilang, hindari betul-betul power supply yang jelek. Karena power supply adalah satu-satunya komponen yang kalau sampai dia rusak, dia nggak rusak sendirian. Dia bisa bawa temen, bre. Dan untuk power supply ini kita nggak bisa sembarangan ikut saran dari orang. Ada orang yang bilang gue pakai power supply murah ini aman-aman aja kok selama 3 tahun. Iya, kemungkinan listrik di rumah dia itu stabil, bre.
Tapi kamu beli power supply yang sama, dipasang di tempat kamu yang listriknya naik turun tegangannya, belum tentu akan bisa seaman punya dia. Dan kalau sampai di tempat kamu meleduk, ya udah resikonya adalah semua hal yang nyolok ke power supply-nya bisa ikutan meleduk. Yang berarti semua komponen bisa terekspos kerusakan kalau power supply-nya bermasalah. Kalau ada orang yang bilang, "Bang, PC gua kan kentang, masa iya beli power supply-nya mahal?" Iya, kalau dengan kondisi sekarang nggak ada PC yang kentang. Semua PC sekarang mahal. Dan kalau kita bilang kentang lagi, berarti uang kamu terbatas. Bahwa kalau rakit PC bisanya 5 juta atau 3 juta gitu ya. Berarti uang 3 juta tadi bukan kentang, Bri. Itu mahal karena itu adalah tabungan kamu semuanya. Kalau gara-gara power supply yang kamu pengen hemat 300.000 akhirnya meleduk semua, iya kentang 3 juta, 4 juta. Tapi itu duit kamu. Dan untuk bisa ngumpulin 4 juta lagi, bakal susah, Bri. Jadi apapun spek PC kamu, mau yang rendah maupun yang atas, power supply belilah yang bagus. Oh iya, termasuk orang-orang yang beli power supply murah biasanya karena memang dananya terbatas. Dan karena dananya terbatas, biasanya kelistrikan rumah mereka juga terbatas. Mungkin cuma 450 atau 900 VA, jadi akhirnya kalau beli power supply yang agak mahal itu merasa sayang gitu ya, padahal salah. Semakin jelek listrik rumah kamu, semakin butuh power supply yang bagus. Jadi di sini sebenarnya kebalik. Orang yang listriknya jelek, duitnya sedikit gitu ya, beli power supply-nya murah. Padahal dia butuh power supply mahal. Sedangkan orang yang duitnya banyak, dia tinggal di komplek yang bagus gitu ya, listriknya stabil, duitnya juga banyak sisa gitu kan. Akhirnya dia beli power supply mahal. Padahal sebenarnya dia pakai power supply yang jelek aja juga nggak masalah karena semuanya udah aman. Jadi untuk yang satu ini jangan pakai tawar-menawar. Kalau yang lain tadi masih bisa diakalin. Motherboard, port USB-nya kurang, oke pakai hub. Ya performance-nya nggak stabil gitu ya, tapi mau gimana lagi, duitnya nggak cukup, ya udah nggak masalah. Tapi untuk power supply jangan pernah main-main. Terus apalagi CPU, RAM, motherboard, SSD, power supply, GPU udah semua. Oh iya, peripheral sekarang, casing, fan seperti apa? Kita akan bahas di video yang lain.